Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pak Sutri di Tulung Agung terluka bakar parah dan dapur rumahnya hancur akibat ledakan tabung LPG. Siswa menemukan belatung di sajian makanan bergizi gratis atau MBG di 2 sekolah Kabupaten Tuban. Sisir penjual miras berkedok angkringan, polisi temukan 10 pemabuk, puluhan botol miras jenis arak Jawa. Siswa di Tuban merekam belatung di makanan bergizi gratis yang didapati di sekolah. Mirisnya lagi, temuan ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Hingga Rabu siang, pihak penyedia atau dapur pelayanan pemenuhan gizi di Tuban belum mau memberikan keterangan. Pengalaman tak mengenakan ini direkam oleh siswa dari SMAN dan SMKN Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui media sosial. Dalam video berdurasi 53 detik, seekor belatung yang masih hidup berada di wadah berisi nasi dan lauk menu program makan bergizi gratis atau MBG yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk siswa di seluruh Indonesia. Saat dikonfirmasi hingga Rabu siang, pihak penyedia atau dapur pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan. Terkait temuan ulat, kemarin saya juga malah baru tahu dari teman-teman media bahwa sore hari ternyata ada ditemukan ulat di dalam ompreng makan siang bergizi. Ada berapa titik? Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Sementara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang ini. Lihatnya informasinya kemarin ada 4 ompreng, 2 di 1 titik, 2 lagi di 1 titik yang lain. Pihak Kecamatan Tambak Boyo meminta kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Sejumlah pria pemabuk ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Jombang saat menenggak minuman keras di sebuah warung angkringan. Polisi juga menemukan minuman keras jenis arak yang disembunyikan oleh pedagang. Aparat Polsek Jombang menyisir sejumlah angkringan yang berada di sekitar Pasar Legi, Kota Jombang, yang ditengarai sering menjadi lokasi pesta miras. Polisi mendapatkan beberapa kali pengaduan oleh warga Kota Santri yang resah dengan perilaku tersebut. Dugaan polisi benar, sejumlah angkringan di lokasi tersebut menyediakan minuman keras jenis arak Jawa. Barang haram itu disembunyikan pedagang sehingga yang dipasang di etalase angkringan hanyalah aneka kudapan, kopi, dan aneka minuman. Polisi mendapati sejumlah remaja dan beberapa pria dewasa dengan santai menikmati minuman keras bersama rekan-rekannya. Minuman keras tersebut sudah dioplos dengan minuman suplemen sehingga membahayakan. Itu pas tepatnya di angkringan kita menemukan sebuah botol. Padanya botol itu saya lihat ada bekas botol kayak minuman keras. Saya cek kepada anggota, lanjut kita amankan 4 botol, yaitu arak putih yang berukuran 1 liter. Pada intinya di situ saya cek kembali kepada pemilik tokonya atau angkringannya, itu atas nama M yang beralamat di Pasar Legi, tepatnya di belakang pasar, dan juga kita mengamankan 4 minum. Petugas akhirnya membawa 10 pemabuk beserta puluhan botol miras jenis arak Jawa ke kantor polisi. Petugas akan memeriksa lebih lanjut 10 pemabuk dan penjual arak untuk diberikan sanksi lebih lanjut. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang.
Tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terekam kamera di kedalaman 49 meter. Hingga seorang keponakan di Pasuruan membunuh bibinya karena butuh uang untuk membayar utang dana modal judi online. Selengkapnya kami sajikan dalam program Jawa Timur Sepekan. Polisi meringkus pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan tergeletak di tepi jalan Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Blitar. Tersangka berinisial CH, 28 tahun, warga pelosok Klaten, Kediri. Pelaku diringkus di Jalan Raya Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, saat hendak menuju rumah saudaranya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku adalah kekasih korban yang membunuh karena cemburu buta. Korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah warung kopi dituduh oleh pelaku menjalin hubungan dengan pria lain. Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di dasar laut perairan Selat Bali akhirnya berhasil terekam secara visual dengan jelas dalam operasi bawah air. Visual KMP Tunu Pratama Jaya terekam oleh kamera bawah air yang diterjunkan KRI Spika di Selat Bali. Kapal dalam posisi terbalik di kedalaman 49 hingga 50 meter. Perkembangan terbaru, posisi bangkai kapal berada pada jarak 3,6 km dari kabel bawah laut PLN. KNKT merekomendasikan upaya pengangkatan bangkai kapal untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, upaya ini memerlukan pertimbangan matang mengingat arus laut Selat Bali yang kuat. Kapal nelayan berpenumpang 21 orang pemancing dihantam ombak dan tenggelam di perairan Laut Utara Pasuruan Minggu 13 Juli. 16 orang selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 1 orang lainnya belum ditemukan hingga Rabu 17 Juli. Kapal yang ditumpangi pemancing itu 2 kali dihantam ombak besar dan langsung terbalik. Sejumlah penumpangnya sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berenang. Sebagian berpegangan badan kapal dan benda-benda lain yang mengapung. Seorang pesepeda tewas ditabrak mobil pickup di jalur roda 4 Jembatan Suramadu, sisi Bangkalan. Usai menabrak korban, pengemudi pickup yang diduga mengantuk tersebut langsung melarikan diri. Kecelakaan bermula saat rombongan pegawai yang melaju Bangkalan menuju Surabaya nekat melintas di jalur roda 4 Jembatan Suramadu. Naas sebuah mobil pickup yang melaju dari arah belakang tiba-tiba oleng ke bahu sisi kiri jalan dan menabrak seorang pesepeda bernama Taufik Hidayat, 57 tahun asal Kamal, Bangkalan. Kerasnya benturan menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Tim Jatanras Polda Jawa Timur meringkus seorang pemuda berusia 27 tahun berinisial MF, warga Pasuruan. Pelaku dibekuk selang 7 jam usai membunuh bibinya di rumahnya, Jalan Raya Gempol, Pasuruan. Pelaku juga membawa kabur mobil korban yang rencananya akan dijual. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 bulan merencanakan membunuh bibinya dan menguasai hartanya. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi bibinya karena tak bekerja. Pelaku juga butuh uang untuk membayar utang dan modal judi online.